Selamat sahabat, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi, kita akan mengikuti satu cerita anak-anak yang berjudul Yonatan Menghormati Daud. Yang ayatnya terdapat di dalam 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 30. Sekarang, Pendeta mau tanya dulu nih, apa kabar anak-anak? Luar biasa. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Dalam hal apa? 1. Senang berdoa. 2. Senang membaca Alkitab. 3. Senang berbakti. 4. Senang berbuat baik. 5. Senang bersaksi. Nah, pada sahabat yang indah ini, judul kita apa tadi anak-anak? Yonatan menghormati Daud. Ayatnya di dalam 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 30. Anak-anak, setelah peristiwa Daud mengalahkan Goliat, nama Daud menjadi terkenal di seluruh kota Israel. Bayangkan kalau nama kita terkenal di satu kota ya. Nah, kemenangan Daud itu membuatnya selalu maju berperang dan selalu berhasil, sehingga Saul mengangkat Daud menjadi kepala prajurit. Senang ya, Daud diangkat menjadi kepala prajurit. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lebih banyak siapa? Daud. Dia mengalahkan berlaksa-laksa daripada Saul. Ini dikatakan oleh perempuan-perempuan Israel sambil menyanyi-nyanyi mereka dan menari dengan sukacita menyambut kemenangan Daud. Mendengarkan hal itu, Saul tidak senang. Dia marah. Amarahnya bangkit dan dia benci kepada Daud. Sehingga Saul berniat untuk melenyapkan Daud. Daud senang bermain kecapi. Ketika dia sedang bermain kecapi di dekat Saul, Saul berusaha untuk mencelakai Daud. Saul melemparkan tombak yang ada di tangannya ke arah Daud. Tetapi Daud berhasil menghindar. Dan hal itu terjadi sampai 2 kali. Tetapi Yonatan, anak Raja Daud, sangat mengasihi Daud. Yonatan, anak Raja Saul, sangat mengasihi Daud. Dia berusaha untuk melindungi Daud dari amarah ayahnya. Walaupun ayahnya membenci Daud, tetapi Yonatan tetap bersahabat atau berteman akrab dengan Daud. Yonatan menyuruh Daud pergi ke Bukit Batu untuk bersembunyi sampai nanti Yonatan akan memberikan tanda kepadanya. Jadi Yonatan menyembunyikan apa? Daud supaya dia sembunyi di Bukit Batu. Yonatan mengatakan bahwa besok dia akan keluar untuk memanah bersama dengan seorang budak. Bila Yonatan menyuruh budak itu untuk mencari anak panah dengan perkataan, anak panah itu lebih kemari, itu artinya bahwa Daud boleh datang, sebab dia aman. Tetapi, bila dia menyuruh budak itu dengan perkataan, anak panah itu lebih ke sana, itu berarti Daud dalam bahaya, sehingga dia harus pergi. Dan esoknya, ketika perayaan bulan baru, Daud tidak datang karena dia sedang bersembunyi di Bukit Batu. Dan dengan Saul dan Yonatan dimarah-marahi oleh Saul dan disuruh untuk mencari Daud. Bahkan Saul melemparkan tombaknya ke arah Yonatan. Dan tahulah bahwa Yonatan, ayahnya, ingin membunuh Daud. Yonatan segera pergi ke padang bersama dengan seorang budak untuk menuju
menunjukkan tanda kepada Daud. Setelah Yonatan memanah, dia menyuruh budaknya itu untuk mencarinya dengan perkataan, "Anak panah itu lebih ke sana." Itu artinya apa, anak-anak? Itu artinya bahwa Daud harus segera pergi untuk menyelamatkan diri. Setelah budak itu disuruh kembali ke kota, Daud keluar dari bukit batu itu menemui Yonatan. Ia sujud dengan mukanya ke tanah. Mereka pun saling bertangis-tangisan dan Yonatan menyuruh Daud untuk pergi dan menyelamatkan diri. Daud pun pergi. Yonatan pulang ke kota. Yonatan menunjukkan kasihnya kepada Daud dengan menyelamatkan Daud dari amarah ayahnya. Anak-anak, Yonatan hormat dan sayang kepada Daud. Walaupun Yonatan tahu bahwa ayahnya Saul benci kepada Daud, tetapi dia tetap mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Dan mereka ingin selalu bersahabat karib. Anak-anak juga hormat kepada orang tua dan bersahabat dengan mereka. Tuhan memberkati anak-anak yang selalu hormat kepada orang tua. Ayat inti kita terdapat di dalam 1 Samuel 18 ayat 1. Kita akan baca. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Dan saat ini kita akan mendengarkan lagu tema kita, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kita akan dengarkan sama-sama. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ayahmu, ibumu menyayangimu, dibimbing jalanmu setiap waktu, supaya hidupmu sejahtera selalu, ditumbuh di dalam kasih Tuhanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ayahmu, ibumu menyayangimu, dibimbing jalanmu setiap waktu, supaya hidupmu sejahtera selalu, bertumbuh di dalam kasih Tuhanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin, amin. Terima kasih, kita sudah mendengarkan lagu tema kita, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan saat ini kita akan berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk cerita anak-anak yang sudah mengajarkan kami untuk hormat kepada orang tua. Tolonglah kami agar selalu menyayangi mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati anak-anak semua.